Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Chelsea Rizal. Saya merupakan mahasiswi dari program Magister Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Lampung. Saya ingin memaparkan terkait makalah saya yang berjudul FOMO IQOS di kalangan anak muda saat ini. Adapun beberapa konten yang akan saya paparkan di sini, yaitu antara lain kata pengantar, bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan metode penelitian. Kemudian bab 2, pokok permasalahan. Bab ketiga, hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, makalah ini yang berjudul FOMO IQOS di kalangan anak muda saat ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai hasil dari penelitian terhadap 100 responden pengguna IQOS di berbagai tahapan umur, dengan tujuan untuk memahami fenomena Fear of Missing Out atau FOMO, brand IQOS, dan kaitannya dengan teori pemasaran. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Saya berterima kasih kepada customer IQOS yang turut membantu dalam survei ini. Bab 1, pendahuluan. Saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah ini. Fear of missing out atau FOMO adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa takut ketinggalan tren atau pengalaman yang sedang populer. Pada era modern ini, FOMO sangat relevan di kalangan anak muda, terutama dengan maraknya tren baru seperti pengguna IQOS. Perangkap pemanas tembakau yang menjadi alternatif rokok. IQOS adalah produk pemanas tembakau asli nomor 1 di dunia. Berbeda dengan rokok yang dibakar, IQOS memanaskan tembakau sehingga tidak menghasilkan abu, asap, dan bau asap yang melekat pada pakaian, rambut, dan tangan penggunanya. Pengguna akan merasakan kelebihan dari produk IQOS ini. Selain bebas abu dan bebas asap, zat kimia berbahaya yang dihasilkan IQOS lebih rendah 95% dibandingkan dengan rokok konvensional. IQOS telah mendapatkan tempat di berbagai kalangan, terutama di kalangan anak muda, sehingga produk yang menawarkan teknologi canggih dan pengalaman baru yang juga didorong oleh isu lingkungan dan kesehatan yang lebih baik dari produk tembakau lainnya. Sehingga produk ini menjadi tren yang sangat hangat saat ini. Studi ini akan melihat lebih dalam pengaruh FOMO terhadap keputusan anak muda dalam mengadopsi IQOS sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Adapun maksud dan tujuan dari makalah ini. Maksud dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis dampak FOMO dalam mempengaruhi keputusan anak muda untuk menggunakan IQOS. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1. Menjelaskan konsep FOMO dalam konteks pengguna IQOS. Kedua, menganalisis fenomena FOMO IQOS terhadap teori pemasaran. Dan yang ketiga, mengetahui dampak FOMO terhadap perilaku konsumsi anak muda terkait IQOS. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner Google Form. Kuesioner disebarkan kepada 100 pengguna IQOS yang berusia antara 18 hingga lebih dari 45 tahun. Survei ini dirancang untuk mengukur seberapa besar pengaruh FOMO dan kualitas yang diberikan IQOS terhadap keputusan mereka untuk menggunakan produk ini. Pengambilan data dilakukan kepada pengguna IQOS yang aktif di komunitas pengguna IQOS di Kota Bandar Lampung. Bab 2, pokok permasalahan.
Apa yang mendorong anak muda untuk menggunakan IQOS? Dan yang kedua, sejauh mana fenomena FOMO mempengaruhi keputusan pengguna IQOS di kalangan anak muda melalui sudut pandang riset, pemasaran, brand loyalty, dan perilaku pasar konsumen. Ketiga, apa saja dampak positif dan negatif dari pengguna IQOS di kalangan anak muda? Bab 3, hasil dan pembahasan. Kita akan membahas hasil dari data yang telah kita sebarkan kepada 100 pengguna iQOS aktif. Berikut hasil yang kita dapatkan dapat kita lihat pada tabel nomor 1, yaitu rentang umur pengguna iQOS. Pada rentang usia 25 tahun hingga 35 tahun merupakan pengguna iQOS yang paling banyak, yaitu 48%, dan disusul pada rentang usia 18 hingga 25 tahun pada pengguna iQOS terbanyak kedua, yaitu 32%. Sehingga jika kita lihat rentang usia antara 18 hingga 35 tahun sangat mendominasi dibandingkan pada rentang usia di atas 35 tahun. Mungkin hal ini dikarenakan individu dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun adalah usia yang lebih rentan terhadap fenomena FOMO dan memiliki tingkat tertinggi yang mengalami FOMO. Pada tabel 2 merupakan tabel sumber informasi tentang IQOS. Maksudnya di sini adalah dari mana konsumen mendapatkan informasi tentang IQOS. Pada tabel ini menunjukkan bahwa ternyata informasi yang didapatkan dari teman lebih mudah diterima dan dipercaya kevalidannya dibandingkan dari sumber informasi lain. Hal ini dapat dilihat bahwa informasi yang diperoleh dari teman mendapatkan lebih dari 60% responden. Untuk itu, word of mouth memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan dan perilaku pembelian pelanggan secara langsung. Pada tabel 3, yaitu tabel keputusan dalam menggunakan IQOS. Pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa 45% pengguna IQOS aktif memutuskan menggunakan IQOS karena mengikuti tren atau fear of missing out atau FOMO. Lalu diikuti isu kesehatan dan lingkungan yaitu 26%, penggunaan teknologi canggih 15%, dan presentasi yang hampir sama yaitu 14% ketertarikan pada model dari IQOS yang menarik untuk fashion. Fear of missing out atau FOMO bisa diartikan di sini sebagai kekhawatiran yang berlebihan di mana ia menduga bahwa individu lain melakukan aktivitas yang lebih baik dari dirinya. Hal ini ditandai dengan keadaan yang selalu ingin terhubung dengan kegiatan dan aktivitas yang orang lain lakukan. Pada tabel keempat, yaitu kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Pada tabel ini menunjukkan bahwa 43% pengguna IQOS merasa puas terhadap kualitas produk dan 51%-nya merasa sangat puas. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna IQOS 90% lebih memberikan respon positif terhadap produk ini. Sehingga pada dasarnya konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar, perusahaan harus memiliki apa yang diinginkan konsumen untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Pada tabel kelima, yaitu tabel kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa respon terhadap kualitas layanan menunjukkan respon yang positif, yaitu respon dengan pelayanan baik sebesar 47% dan 49% dengan respon pelayanan yang sangat baik. Hal ini tentu mengarah kepada kemampuan perusahaan dalam memberikan kualitas layanan kepada konsumen yang merupakan salah satu faktor keberhasilan perusahaan.
Kualitas layanan jasa juga merupakan evaluasi kognitif konsumen saat penyerahan produk atau jasa perusahaan. Pada tabel yang keenam, ini merupakan tabel rekomendasi produk. Maksudnya adalah seberapa besar konsumen dapat merekomendasikan produk ini terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sini dapat kita lihat bahwa 100% pengguna iQOS aktif sangat merekomendasikan produk ini kepada orang di sekitar mereka. Hal ini dikarenakan mereka merasakan manfaat dari kualitas dan pelayanan iQOS sehingga mereka dengan senang hati membagikan pengalamannya dalam penggunaan produk kepada orang terdekat mereka. Dan ketika konsumen ini memiliki pengalaman positif dengan suatu produk atau layanan, maka mereka akan cenderung ingin berbagi kebahagiaan tersebut dengan orang lain dalam lingkup jejaring sosial mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berbicara langsung, berbagi postingan di sosmed, menulis ulasan positif, atau merekomendasikan secara langsung kepada teman, keluarga, atau kenalan lainnya. Kita lanjut pada pembahasannya. Pembahasan ini akan menjawab pokok permasalahan yang kemudian akan kita compare dengan hasil dari penelitian kita. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama yaitu hal apa yang mendorong anak muda untuk memutuskan menggunakan iQOS. Berdasarkan data hasil kuesioner yang kita dapatkan, dapat dilihat bahwa rata-rata pengguna iQOS banyak dari kalangan anak muda dewasa yaitu rentang usia antara 18 hingga 35 tahun di mana rentang usia ini merupakan usia yang rentan terkena FOMO dan memiliki tingkat tertinggi yang mengalami FOMO berdasarkan hasil penelitian dari lembaga riset bernama Z. Walter Thompson Intelligence. Sehingga mereka yang terkena fenomena FOMO ini mudah diarahkan kepada hal-hal yang mungkin sebenarnya mereka kurang pahami atau minati. Namun, karena mereka takut akan ketertinggalan akan momen yang sedang mereka alami, sehingga banyak kalangan muda termotivasi untuk menggunakan iQOS karena keinginan mereka untuk mengikuti tren dan gaya hidup modern. Banyak anak muda menganggap iQOS sebagai simbol status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan rokok konvensional. FOMO berperan dalam memberikan tekanan sosial di mana individu merasa perlu untuk mencoba iQOS agar tidak merasa tertinggal dari teman-teman atau komunitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 45% responden mengakui bahwa keputusan mereka untuk menggunakan iQOS didorong oleh pengaruh FOMO. Mereka merasa bahwa dengan menggunakan iQOS, mereka dapat menjadi bagian dari tren yang sedang populer, terutama di kalangan sosial mereka. Media sosial juga menjadi medium penting dalam penyebaran tren iQOS, di mana banyak konten promosi dan testimoni positif berkontribusi pada tingkat rasa FOMO. Pada slide ini bisa kita lihat tagline dari iQOS yaitu Stay Curious. Stay Curious merupakan tagline dari iQOS. Hal ini menunjukkan kepada konsumennya bahwa di setiap inovasinya selalu ada hal yang berbeda yang membuat konsumennya selalu ingin tahu dan penasaran terhadap produknya. Pada slide ini akan menjawab dari pokok permasalahan yang kedua, yaitu menganalisis fenomena FOMO ini dengan teori pemasaran. Bisa kita perhatikan gambar bagan yang saling berikatan di sini. Jika kita cermati, di sini ada FOMO di mana FOMO merupakan salah satu strategi iQOS untuk membangun nilai sosial mereka. Sehingga bagian ini menyoroti pentingnya strategi pemasaran yang dapat mendorong perubahan perilaku konsumen. Dalam konteks FOMO, strategi ini dirancang untuk memanfaatkan rasa takut konsumen akan ketinggalan tren jika mereka tidak menggunakan produk tertentu seperti iQOS. Kemudian dari hype-nya produk iQOS yang sedang FOMO saat ini akan terbentuk culture atau budaya
untuk kemudian dari culture ini membangun mindset mereka bahwa pengguna IQOS adalah sesuatu hal yang keren. Hingga tujuannya untuk memperkuat jejak mereknya. Dalam upaya ini, FOMO bisa digunakan sebagai alat untuk membangun loyalitas dan keterikatan emosional antara konsumen dan merek. Dengan menciptakan persepsi bahwa pengguna IQOS adalah bagian dari gaya hidup yang lebih maju atau trendy, IQOS bisa memperluas pengaruh mereknya di pasar anak muda. Dengan membangun persepsi tentang IQOS sebagai produk yang inovatif dan trendy, merek dapat meninggalkan jejak yang kuat di pasar. Loyalitas ini diperkuat oleh FOMO karena konsumen yang setia merasa menjadi bagian dari komunitas yang eksklusif dan tidak ingin melewatkan inovasi terbaru dari merek tersebut, hingga hal ini akan menjadi behavior dari pelanggan. Oke, pada slide ini akan menjawab pokok permasalahan yang ketiga, yaitu dampak dari penggunaan IQOS, baik hal positif maupun negatifnya. Dalam hal ini, terdapat dampak positif yang dapat kita ambil, meskipun IQOS tetap merupakan produk berbasis tembakau, IQOS diklaim sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional karena tidak melalui proses pembakaran. Konsumen yang awalnya tertarik karena FOMO, mungkin setelah menggunakan IQOS menemukan bahwa eh, produk ini menawarkan manfaat kesehatan yang relatif lebih baik, terutama terkait dengan pengurangan paparan bahan kimia berbahaya dan asap yang dihasilkan dari rokok biasa. Pengguna yang pertama kali mencoba IQOS karena tren dan FOMO mungkin menemukan bahwa pengalaman menggunakan produk ini berbeda dari rokok konvensional. Teknologi pemanas tembakau tanpa pembakaran ini memberikan sensasi yang lebih modern dan bersih, serta teknologi yang terus diperbarui dengan peluncuran produk baru seperti IQOS Illuma. Dengan pengalaman yang lebih nyaman dan futuristik, konsumen mungkin mulai melihat nilai dari inovasi ini, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Namun hal negatifnya pun masih ada dampak, yaitu anak muda yang sangat rentan terhadap tekanan sosial. IQOS sebagai bagian dari gaya hidup modern dapat memicu peningkatan konsumsi produk tembakau di kalangan anak muda yang awalnya tidak merokok. Meskipun IQOS dirancang sebagai alternatif yang lebih aman bagi perokok aktif, ia juga bisa menjadi pintu masuk bagi individu yang sebelumnya tidak merokok sama sekali yang kemudian memperkenalkan mereka pada produk yang mengandung nikotin. Oke, telah sampailah kita pada kesimpulan. Pada kesimpulan ini dapat kita tarik bahwa fenomena fear of missing out atau FOMO memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan anak muda untuk menggunakan produk IQOS. Hasil survei terhadap 100 responden menunjukkan bahwa 45% dari mereka memutuskan untuk menggunakan IQOS karena pengaruh tren dan keinginan untuk tidak tertinggal dari lingkungan sosial mereka. Media sosial dan pengaruh dari teman-teman menjadi pendorong utama dalam penyebaran tren ini. Namun, meskipun ketertarikan awal banyak dipicu oleh FOMO, sebagian besar pengguna akhirnya mengalami kepuasan tinggi terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh IQOS. Ini tercermin dari hasil survei di mana 90% responden merasa puas atau sangat puas dengan produk, dan 100% diantaranya bahkan bersedia merekomendasikan IQOS kepada orang lain. Pengalaman positif dari produk ini termasuk teknologi canggih dan manfaat kesehatan yang lebih baik dibandingkan rokok konvensional, mampu mengubah konsumen dari sekedar mengikuti tren menjadi pelanggan setia. Meskipun IQOS menawarkan beberapa keunggulan, seperti pengurangan zat berbahaya dan bebas asap, ada potensi dampak negatif, terutama bagi pengguna yang awalnya tidak merokok dan akhirnya mulai menggunakan produk berbasis nikotin ini. Tekanan sosial dan tren gaya hidup modern dapat memicu konsumsi tembakau di kalangan anak muda yang sebelumnya tidak merokok, sehingga membuka risiko ketergantungan nikotin di masa depan. Dengan demikian, pemanfaatan FOMO sebagai strategi pemasaran yang efektif
mampu mendorong perubahan perilaku konsumsi yang membangun loyalitas merek. Tetapi juga perlu diiringi dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi resiko yang mungkin timbul bagi konsumen. Berikut beberapa tinjauan pustaka untuk mendukung hasil maupun pembahasan dari makalah ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat konten saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.